Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas anatomi fisiologi yang bermaterikan sistem reproduksi manusia yang ketiga. 1, 2, 3, come on! Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusy Fadila Arumsari, saya mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa, Fakultas Kesehatan, Program D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang profil Universitas Duta Bangsa. Jadi, Universitas Duta Bangsa, Fakultas 2, berada di Jalan Kiai Haji Samanhudi, Sondakan nomor 93, Laweyan, Surakarta. Ini dia gambarnya. Visi misi Universitas Duta Bangsa adalah ini adalah yang visi dan ini adalah misi. Oke, setelah saya menjelaskan profil dari Universitas Duta Bangsa, saya akan masuk ke materi yang kita bahas di hari ini. Jadi, fertilization. Fertilization adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi, di dalam fertilization terdapat lagi fertilization proses, yaitu suatu proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Zigot yang berada di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang sekitar 9 bulan 10 hari. Dalam rahim embrio akan mendapatkan makan dari tubuh induk yaitu plasenta atau disebut dengan nama lain yaitu ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi oleh beberapa selaput pembungkus, yaitu yang pertama adalah amnion. Jadi, amnion adalah selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Dinding embrio mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahan goncangan. Dan kedua adalah korion. Korion merupakan salah satu selaput yang terbentuk di luar amnion. Korion dan allantois akan tumbuh membentuk jonjot pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya dengan plasenta. Yang ketiga adalah saccus vitellinus, terletak di antara amnion dan plasenta. Saccus vitellinus merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah pertama. Dan yang keempat adalah allantois. Allantois terletak di dalam tali pusar. Allantois berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Waktu embrio berkembang, jaringan epitelnya menghilang dan tinggal pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung embrio dan plasenta. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap periode zigot. Yang pertama adalah pre-implantation period. Selama 2-4 hari pertama pasca pembuahan, zigot berkembang satu sel menjadi 16 sel yang disebut dengan nama lain atau morula. Morula tumbuh dan berdiferensiasi menjadi 32 sel. Zigot berjalan di sepanjang oviduk, setelah itu masuk ke uterus dan tertanam pada endometrium uterus. Morula membentuk bola berongga yang disebut dengan blastosit. Kemudian blastosit mempunyai lapisan luar yang disebut dengan trophoblast. Trophoblast membentuk membran embrio, korion, dan amnion. Korion mengalami perkembangan lebih lanjut membentuk villi. Villi tumbuh menjadi plasenta. Pada perkembangan lebih lanjut, antara fetus dan plasenta dihubungkan oleh tali pusar. Fungsi dari plasenta yaitu 1. Sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. 2. Melindungi janin dari penyakit dan membentuk imunitas secara pasif. Yang ketiga, melindungi janin dan organisme patogen dan menghasilkan antibodi. Periode yang kedua adalah embryonic period. Tahap perkembangan didominasi oleh pembentukan kepala. Ciri wajah makin terlihat jelas, telinga, mata,
hidung, dan leher sudah terbentuk secara normal. Terbentuk lengan juga yang diawali dengan jari-jari. Daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Hati juga tumbuh dengan cepat hingga mendominasi organ-organ perut. Ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan embrio pada akhir period ini disebut dengan fetus. Dan yang tahap yang ketiga adalah fetus period. Selama 6 bulan pada period fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Proporsi kepala akan berkurang sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan seperti wajah manusia normal. Mata sudah mengarah ke lateral dan ke bagian depan wajah. Telinga sudah terletak pada daerah sejajar dengan mata. Lengan bawah tumbuh lebih lambat daripada lengan atas. Osifikasi tulang, jenis kelamin fetus sudah terlihat secara eksternal pada bulan ketiga. Bulan kelima, kulit yang keriput akan tertutup oleh rambut. Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu. Glandula sebasea atau yang disebut dengan kelenjar minyak di kulit terbentuk aktif tepat sebelum bayi dilahirkan bulan ke-7 dan 8. Lemak muncul pertama kali ketika jaringan lemak berdiferensiasi dan berproliferasi sejak minggu ke-14. Pada 2 bulan terakhir kehidupan fetus, lemak mengisi berat badan bayi pada saat kelahiran. Adapun jenis hormon yang berperan pada proses persalinan ada 3, yaitu yang pertama adalah hormon relaksin, dan yang kedua adalah hormon estrogen dan prostaglandin. Yang ketiga adalah hormon oksitosin. Yang pertama adalah hormon relaksin. Hormon relaksin mempengaruhi fleksibilitas simfisis pubis atau tulang kemaluan. Jadi fungsi hormon yang kedua adalah hormon estrogen dan prostaglandin yang berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Dan fungsi dari hormon yang ketiga adalah hormon oksitosin yang mempengaruhi kontraksi dinding uterus. Setelah dilahirkan, bayi memerlukan perawatan secara cermat dengan pemberian ASI. ASI merupakan makanan dan minuman terbaik untuk bayi terutama sejak lahir sampai berumur 6 bulan. Air susu ibu yang diberikan pertama kali berwarna kekuningan atau yang disebut dengan kolostrum. Kandungan protein kolostrum 3 kali lipat dari air susu ibu biasa. Kolostrum mengandung antibodi yang sangat tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit untuk si bayi tersebut. Dan masuk ke materi yang kedua yaitu gestation. Yang pertama adalah embryo development, perkembangan embrio sesuai usia. Jadi yang pertama adalah 1 bulan atau yang disebut dengan 4 minggu. Ini akan membentuk bagian kepala, jantung, dan hati. Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana, ada sebuah ekor yang khas. Jadi di sini adalah gambaran di mana embrio sudah terbentuk 1 bulan. Kemudian menuju masuk ke 2 bulan atau yang disebut dengan 8 minggu akan membentuk telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit terbentuk, tulang mulai terbentuk, sistem pencernaan, saraf mulai berfungsi, adanya alat kelamin luar tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Dan ini adalah gambaran di mana embrio sudah terbentuk selama 2 bulan. Memasuki ke-4 bulan atau 16 minggu, detak jantung sudah dapat dirasakan, terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh, kulit berkembang sepenuhnya, sudah dapat ditentukan juga jenis kelaminnya. Ini adalah gambaran dari embrio yang sudah memasuki 4 bulan. Memasuki bulan ke-9 yaitu 38 minggu, di mana semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran terjadi akumulasi lemak di bawah kulit. Menjelang minggu ke-22 janin mulai membentuk matanya, gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya seperti menendang-nendang di dalam perut. Terjadi kenaikan berat badan yang sangat cepat pada bulan ke-7, posisi kepala ke bawah sebagai persiapan untuk kelahiran. Ke materi selanjutnya yaitu birth atau kelahiran. Kelahiran anak alami adalah sebuah teknik kelahiran dengan penggunaan bantuan medis minimal yaitu anestesi atau penghilang rasa sakit nyeri. Dan kemudian ada defek kelahiran adalah sebuah ketidaknormalan fisik atau mental yang hadir pada saat kelahiran. Kemudian ada lagi yang dimaksud kelahiran banyak adalah kelahiran dalam masa kehamilan tunggal yang meliputi kelahiran lebih dari 1 bayi seperti 2 kembar atau 3 triplet atau 4 yang disebut dengan quadruplet. Lalu berdasarkan perilakunya
Alat kontrasepsi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kontrasepsi permanen, yang kedua adalah kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi permanen yaitu kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin, sehingga masa berlakunya selamanya. Misalnya adalah tubektomi dan vasektomi. Tubektomi itu dilakukan pada wanita. Jadi tubektomi adalah pemotongan saluran tuba falopi. Kemudian vasektomi ini dilakukan oleh pria. Vasektomi pemotongan saluran pada vas deferens. Dan kemudian yang kedua adalah kontrasepsi non-permanen, yaitu kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa berlakunya hanya sementara. Misalnya terbagi menjadi dua, yaitu tanpa alat bantu dan yang kedua dengan alat bantu. Yang tanpa alat bantu dengan cara satu memperpanjang masa menyusui, kedua tidak melakukan hubungan intim pada waktu masa subur wanita, ketiga mengeluarkan sperma di luar tubuh agar tidak masuk dalam uterus wanita. Dan yang kedua dengan alat bantu, yaitu dengan cara memakai alat yang menghalangi terjadinya ovulasi dengan pemakaian hormon seperti pil KB, susu KB, dan KB suntik. Kemudian ada childbirth atau masa nifas. Masa nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan, atau yang dimaksud dengan darah lochia atau lochia atau cairan berwarna merah gelap, merah muda, coklat. Darah nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak, tidak menyengat. Fungsi dari masa nifas ini adalah organ-organ yang berperan selama kehamilan seperti rahim, serviks, vagina akan kembali seperti sebelum hamil. Selesai sudah saya menjelaskan tentang materi sistem reproduksi manusia di beberapa bagian sistem reproduksi manusia. Semoga ilmunya buat kalian juga bermanfaat dan buat saya juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian, juga ada salah penyebutan dalam istilah apapun itu. Saya meminta maaf yang sebesar-besar. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video saya hari ini. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe dan juga di-share karena itu sangat penting bagi nilai saya. Oke, sudah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.